Nah, di video kali ini kita akan belajar mengenai hubungan antar sudut yang terjadi jika ada dua garis sejajar yang dipotong oleh satu garis. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan loncengnya. Di video sebelumnya kita sudah belajar mengenai hubungan antar sudut, yaitu sudut-sudut yang berpelurus, bertolak belakang, dan sudut-sudut yang berkomplement. Nah, di video kali ini kita akan melanjutkan materi, yaitu mengenai hubungan antar sudut yang terjadi jika ada dua garis sejajar yang dipotong oleh satu garis. Untuk selengkapnya kita simak pembahasannya berikut ini. Sudut pada dua garis sejajar yang dipotong oleh satu garis. Tujuan di video pembelajaran kali ini adalah yang pertama, kita dapat mengetahui hubungan sudut yang terjadi pada dua garis sejajar yang dipotong oleh satu garis. Nah, kita langsung saja masuk ke materinya. Jadi semisal ada dua garis sejajar, kita misalkan garis K dan garis L, kemudian ada garis lain, kita misalkan garis M, maka akan membentuk beberapa sudut seperti gambar seperti ini. Jadi sudut A, sudut B, sudut C, sudut D, kemudian sudut E, F, G, dan H. Nah, jika terdapat dua garis sejajar yang dipotong oleh sebuah garis, maka akan membentuk beberapa jenis hubungan antar sudut, yaitu yang pertama adalah sudut-sudut sehadap, kedua sudut-sudut dalam berseberangan, yang ketiga adalah sudut-sudut luar berseberangan, yang keempat adalah sudut-sudut dalam sepihak, dan yang kelima adalah sudut-sudut luar sepihak. Kita akan bahas satu persatu ya. Yang pertama, sudut-sudut sehadap. Jadi sudut-sudut yang sehadap itu adalah sudut-sudut yang menghadap ke arah yang sama terhadap garis potong. Dari gambar tersebut, maka pasangan sudut yang sehadap adalah seperti ini. Jadi sudut A, ini ya sudut A, ini sudut A, ini sehadap dengan sudut E. Jadi menghadap ke arah yang sama terhadap garis potong. Kemudian kalau sudut B dengan sudut apa? Berarti kalau sudut B maka sehadap dengan sudut F. Nah, seperti ini. Kemudian kalau sudut C sehadap dengan sudut G. Ya, bisa dibayangkan ya, C-nya di sini, G-nya di sini. Dan kemudian kalau sudut D itu adalah sehadap dengan sudut H. Seperti itu pengertian dari sudut-sudut yang sehadap. Nah, perlu diingat, sudut-sudut yang sehadap itu memiliki besar sudut yang sama. Jadi sudut A ini besarnya sama dengan E. Kemudian B itu nanti sama dengan F, C sama dengan G, dan D juga sama dengan H. Seperti itu. Yang kedua, sudut-sudut dalam berseberangan. Jadi sudut-sudut dalam berseberangan itu adalah sudut-sudut yang terletak di antara garis sejajar. Jadi maksudnya sudut-sudut dalam itu adalah sudut-sudut yang terletak di antara garis sejajar. Kemudian berseberangannya ini artinya adalah berseberangan terhadap garis potong. Nah, dari gambar tersebut, maka pasangan sudut dalam berseberangan itu adalah sudut D ini ya, ini dalam berseberangan dengan sudut F. Nah, seperti ini, itu yang dimaksud dengan dalam berseberangan. Jadi terletak di dalam itu berarti D, C, E, F, tapi berseberangan, jadi D dengan F. Kemudian C, sudut C yang ini dalam berseberangan dengan sudut E. Bisa dipahami ya. Jadi dalam berseberangan itu artinya kita membahas sudut yang di dalam dua garis sejajar D, C, E, F. Nah, sudut-sudut dalam berseberangan juga memiliki besar sudut yang sama. Kita lanjut ke yang ketiga ya, sudut-sudut luar berseberangan. Jadi sudut-sudut luar berseberangan itu adalah sudut-sudut yang terletak di luar dua garis sejajar dan berseberangan terhadap garis potong. Nah, dari gambar tersebut, maka pasangan sudut luar berseberangan itu adalah seperti ini. Sudut A dengan sudut G. Kemudian sudut B dengan sudut H. Yang dimaksud luar itu berarti yang ini ya. A, B, H, G. Ini yang dimaksud luar. Jadi
di luar dua garis sejajar, kemudian berseberangan. Jadi sudut A yang ini luar berseberangan dengan sudut G, kemudian sudut B yang ini luar berseberangan dengan sudut H. Seperti itu ya, bisa dipahami ya. Nah, sudut-sudut luar berseberangan itu memiliki besar sudut yang sama. Kalau kita lihat bisa dipahami ya, sudut B ini tumpul, termasuknya tumpul ya. Yang H kan juga tumpul luar berseberangan, jadi sama besarnya. Sudut A ini lancip, sudut G juga lancip, berarti nanti besarnya akan sama juga. Kita lanjut yang keempat, sudut-sudut dalam sepihak. Sudut-sudut dalam sepihak adalah sudut-sudut yang terletak di antara garis sejajar dan sepihak terhadap garis potong. Ingat, dalam sepihak, dalam berarti kita membahas DCEF. Kemudian dari gambar tersebut, maka pasangan sudut dalam sepihak itu adalah sudut D, ini D, sudut D dengan sudut E, dan sudut C yang ini dengan sudut F. Jadi nggak berseberangan ya, ini yang namanya sepihak. Nah, kalau kita lihat jumlah sudut-sudut dalam sepihak itu adalah 180 derajat. Jadi sudut D kalau kita jumlahkan dengan sudut E itu hasilnya adalah 180. Kemudian sudut C kalau kita jumlahkan dengan sudut F itu hasilnya juga 180. Kemudian yang kelima adalah sudut-sudut luar sepihak. Jadi sudut-sudut luar sepihak itu adalah sudut-sudut yang terletak di luar dua garis sejajar dan sepihak terhadap garis potong. Nah, kita membahas sudut-sudut luar berarti APHG ya. Nah, dari gambar tersebut maka pasangan sudut luar sepihak itu adalah sudut A dengan sudut H, ini A dengan H, kemudian sudut B ini dengan sudut G. Itu yang dimaksud dengan sudut-sudut luar sepihak. Jadi sifatnya untuk luar sepihak adalah jumlah sudut-sudut luar sepihak itu adalah 180. Jadi sudut A dan H ini besarnya beda, tapi kalau dijumlah hasilnya adalah 180. Ingat ya, kan dari gambar juga kita bisa tahu bahwa sudut A ini lancip sedangkan H ini tumpul, berarti beda tapi sifatnya adalah jumlah hasilnya 180. Sudut B tambah G adalah 180 derajat. Nah, kita langsung ke contoh soalnya supaya kita lebih memahaminya lagi. Dari gambar di samping, tentukan hubungan antar sudut. Yang pertama, A1 dan B5. A1 yang ini, B5 yang ini. Nah, kalau kita lihat, ini menghadap ke arah yang sama ya. Jadi A1 dan B5 itu hubungannya adalah sudut-sudut yang sehadap. Jadi jawab A1 dengan B5 itu adalah sudut-sudut yang sehadap. Kemudian yang B, A3. A3 berarti yang ini, A3 dengan B8. Nah, B8 di sini tidak menyeberang ya, berarti ini sepihak dan terletak di luar. Berarti A3 dan B8 itu adalah sudut-sudut luar sepihak. Kemudian yang C, A4. A4 berarti yang ini ya, tak lingkari ini dengan B5. B5 berarti yang ini. A4 dan B5 ini menyeberang dan di dalam. Berarti hubungannya adalah dalam berseberangan. Besarnya sama ya, A4 dan B5. Kemudian yang D, B8. B8 yang ini ya, B8 tak lingkari 2 dengan A1. A1 yang ini. Nah, ini terletak di luar dan berseberangan, berarti sudut-sudut luar berseberangan. Jawab sudut-sudut luar berseberangan. Seperti itu. Oke, terima kasih. Nah, jadi seperti itu pembahasan di video kali ini. Untuk materi selanjutnya kita akan simak di video berikutnya. Oke, dadah.